Hai, balik lagi sama aku Feby Nelson. Kali ini kita bakalan bahas soal buku digital marketing. Hari ini kita bakalan bahas tentang buku Digital Marketing Strategy in Integrated Approach to Online Marketing by Simon Kingsnorth. Nah, yang punya aku ini adalah yang the second edition yang dipublikasikan pada tahun 2019 tentunya oleh Kogan Page ya, teman-teman bisa lihat sendiri di bukunya nih. Nah, jadi ya aku sendiri sih harus banyak-banyak baca tentang digital marketing ya. Jadi pasti kalian yang lagi belajar digital marketing itu menderita banget ya nyari-nyari bukunya, nyari-nyari YouTube-nya gitu. Jadi ya ini termasuk yang pengen aku review. Jadi buy or not ya, teman-teman. Oke, di sini sebelum kita ulas tentang bukunya, ada baiknya kita akan mengulas dulu siapa sih penulisnya. Kenapa sih si Kingsnorth ini gitu ya. Nah, jadi Simon Kingsnorth ini ya otomatis the author ya. Pokoknya dia adalah penulis dari digital marketing strategi. Dan kenapa kalian harus banget sih kayaknya beli digital marketing strategi ini bukunya, karena bukunya sendiri udah menjadi bahan ajar di banyak institusi dan universitas all over the world, of course, dan tersedia juga di bahasa Inggris tentunya, bahasa Ceko, bahasa Yunani, bahasa Turki, dan juga ada bahasa-bahasa lainnya ya, teman-teman. Nah, di sini ya kira-kira apa sih isinya ya? Kenapa dia ini bisa menjadi panduan dan bahkan dipilih menjadi buku bahan ajar di institusi dan universitas all around the world ya. Nah, jadi kita bakal bahas isinya nih, teman-teman. Jadi ya teman-teman, kontennya sendiri itu ada 366 halaman, tebel ya memang, dan di sini terdiri dari 20 bab yang dibagi menjadi 5 bagian. Waduh, bagiannya apa aja ya? Yuk check it out. Jadi di buku ini ada yang namanya introduction. Jadi di buku ini, di dalam introduction-nya ada isi foundation of digital marketing yang bisa kalian baca tentunya di bab 1. Nah, setelah itu di bagian pertama ada knowing your business objectives and your customer. Jadi kalian tentu harus dulu ya mengetahui tentang tujuan, sasaran, dan juga siapa sih pelanggan kalian ini gitu ya. Setelah itu ada bagian kedua, di mana cara mengintegrasikan perubahan digital ya ke dalam organisasi Anda yang lebih luas. Lalu bagian selanjutnya itu ada cara menggunakan channel strategi untuk mencapai pelanggan ya, teman-teman. Dan yang keempat ada conversion, retention, dan measurement, di mana nanti kalian akan ada bagian belajar tentang UX, CRM, online service, dan data analitik ya. Dan yang terakhir tentunya menyesuaikan final digital marketing strategi untuk memulai dan memajukannya. Nih, jadi strategi kalian yang kalian butuhkan itu caranya memajukannya gimana, dan itu kan kalian udah bahas di bab-bab selanjutnya cara-caranya, terus di sini tinggal memajukannya aja. Oke, kalau kalian pernah cari tahu tentunya buku ini, dan tentunya cari tahunya juga di YouTube ya. Nah, jadi pasti udah pernah dibahas sama si YouTuber ini namanya Arek. Nah, si Arek ini ngobrol-ngobrol lah sama Simon Kingsnorth, dan di sini Simonnya itu ngomong bahwa di bukunya ini chapter yang paling penting dan termasuk konten yang paling esensial adalah chapter 7. Penasaran nggak sama chapter 7 itu isinya seperti apa sih, teman-teman? Dan di chapter 7 sendiri merupakan pokok penting di mana kita harus melakukan planning. Ya, terus saya sendiri bilang kayaknya bakal membosankan ya tentang planning and overall planning. Tapi planning digital marketing strategi ini pasti ada isi dan kuncinya. Penasaran? Ayo aku bongkar sampai habis. Balik lagi, nah jadi sebelum aku ulas bab 7-nya atau chapter 7-nya, kali ini kita bakal bukannya gimana-gimana ya teman-teman, bukannya aku bakal bisa menjadi pengajar kalian, tapi kita bakal ulas. Jadi beda ya samanya yang namanya pengajar, so it is just only reviewing. Nah, di planning your digital marketing strategi di bab 7 ini ya, of course kita harus tahu objectives,
theme, and budgeting. Objectives itu apa sih? Ya tentunya kalau kalian cari di Google, objectives adalah tujuan, purpose ya. Jadi ibaratnya. Nah, jadi di sini juga dijelasin sama dia, we'll cover in this chapter is the planning process, the pace of approach, goals, objective and strategies, action plans, controls, people, budgeting, and forecasting. Jadi di sini ada planning process yang nanti bakalan aku taruh di sini, maybe the picture-nya. And then juga untuk mendeliver atau menyampaikan digital marketing strategi itu kita harus mengerti 3 hal. Dijelasin di buku ini. Jadi adalah where are we now? Di mana sih kita sekarang? Where do you want to go? Where do we want to get to? Ya. Habis itu yang ketiga, how do we get there? Jadi gimana sih caranya kita ke sana? Terus di sini ada yang namanya the planning process. Terus di planning process ini tentunya ada 6 stage lagi. Identify your vision statement, produce your mission statement, establish your primary goals, terus create specific objectives and strategies to reach each goal, implement action plans to fulfill each strategy, and the last is put the action plans into effect, evaluate, and evolve. Nah, jadi teman-teman, ada 6 stages of vision-based planning ya. Nah, ini kayaknya bakalan aku taruh juga biar lebih jelas, mana tahu ya, mudah-mudahan ada di aku cari gambarnya. Terus juga, pokoknya yang terpenting adalah juga kita harus mengetahui goals kita. Nah, di goals kita ini ada yang namanya 4R. Ya, jadi ada yang namanya relevan, apakah cocok dengan visi kalian? Ada resonating, apakah cocok dengan nilai dan juga tujuan dari tujuan bisnis kalian tentunya. Responsif, apakah bisa adaptif dan juga fleksibel dengan bisnis kalian. Ada recognizable, apakah dapat dimengerti dan mudah dimengerti tentunya. Dan goalsnya itu contoh-contohnya bisa increase sales, improve profitability, ya pokoknya hire the best talent. Jadi tergantung goalsnya kalian itu apa di dalam perusahaan kalian. Nah, jadi ternyata sebenarnya sih ya buku ini lebih ke arah bener-bener kayak bahan ajar teman-teman. Jadi kalau kalian mengharapkan buku ini harus kayak abis baca tahu nih yang langsung kayak bikin konten apa ya gitu, atau pengen ngapain ya di digital marketing, itu kayaknya kan tetap ujung-ujungnya harus punya idea sendiri, tentunya creativity sendiri teman-teman, karena di sini lebih ke arah bahan ajar sih. Aku setuju banget, kayak memang kayak buku banget. Makanya aku pun pas waktu punya buku ini sulit mengertinya teman-teman. Jadi aku hanya baca beberapa chapter yang emang aku bakal paham. Jadi aku sendiri nggak baca full semua babnya, karena ada beberapa yang kayak UI, of course aku nggak ngerti gitu ya. Udah aku baca pun kayaknya aku masih kurang mengerti, karena balik lagi ini bukan basic dari bidang aku sendiri cuman aku sendiri baru banget belajarnya. Jadi of course aku nggak ngerti banyak tentang digital marketing. Dan kalau kalian punya buku yang lebih banyak bisa direkomendasikan kepada teman-teman kalian, atau misalkan of course direkomendasikan kepada aku, karena aku baru punya 2 buku digital marketing dan aku tertarik banget buat belajar digital marketing. Jadi boleh banget kalian rekomendasiin ke aku. Tapi ya kalau di buku ini aku kasih tunjuk ke kalian, ya pokoknya dia ini lebih ke arah memang pembelajaran ya, dan totally kayak kita lagi belajar di sekolah aja sih, pelajaran kayak gini. Jadi emang sulit dimengerti teman-teman. Jadi terserah sih, mungkin kalau kalian pengen beli buku ini ya aku sangat rekomendasiin juga, karena sedikit banyaknya ada pengetahuan baru tentunya yang aku dapetin dari buku ini. Tapi kalau misalkan kalian pun ragu belinya, ya sebenarnya coba dilihat-lihat dulu sendiri gitu ya, apalagi dibanyak tonton sebelum membeli buku, agar mengetahui buku yang cocok untuk kalian. Balik lagi, tergantung preferensi kalian masing-masing, apakah kalian membutuhkannya bukunya seperti apa dan tujuannya seperti apa, biar nggak salah beli ya teman-teman. Ya mungkin sedikit dari aku ya untuk review digital marketing strategi buku ini. Tapi aku salut banget sih sama buku ini, isinya lengkap banget tuh, lihat. Karena emang ada stage-nya juga, tapi memang
kalau yang di bab 1 kita udah ngerti, tapi di bab selanjutnya kita nggak ngerti untuk baca lanjutannya. Tapi tentunya ini lengkap banget kalau kalian pengen belajar digital marketing dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye!